Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari mengenai aliran ilmu kalam. Nah, pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai sejarah aliran ilmu kalam ini di teologi Islam. Nah, pada awalnya itu ada akidah yang dibawakan pada zaman Nabi, yaitu ketika mengikuti Nabi sampai dengan akidah yang ada pada Bani Umayyah dan Abbasiyah yang nanti mengikuti pada pemerintahannya. Misalnya pada Abbasiyah maka mereka menggunakan Mu'tazilah sebagai akidah yang digunakan pada saat itu. Walaupun pada saat itu ada aliran-aliran lain yang bisa digunakan atau yang mereka anut pada saat itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai aliran-aliran ilmu kalam yang ada di teologi Islam yang berada di sekitaran zaman setelah wafatnya Nabi sampai dengan Muawiyah. Oke, kita akan memasuki pada tujuan pembelajaran kali ini. Kita akan menghargai tentang keragaman nilai-nilai dalam aliran ilmu kalam. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis tentang sejarah dan tokoh utama dalam ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam ini. Nah, pada sejarahnya, pada awalnya kan tadi udah ada akidah pada zaman Nabi sampai dengan Abbasiyah dan sampai sekarang. Nah, pada awalnya itu kita melalui perang Jamal dan Siffin pada saat pemerintahan Ali. Nah, di pemerintahan Ali ini terjadi pergolakan bahwa setelah kematian Utsman ini ada yang mendukung Ali, ada yang tidak sepakat dengan Ali, dan ada yang menuduh Ali dan sebagainya. Nah, itu memunculkan teologi-teologi Islam. Nah, salah satunya ada Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang itu. Nah, lanjut. Pada aliran Khawarij ini diartikan sebagai orang yang keluar atau memisahkan diri dari Ali atau pemerintahan pada saat itu, karena ia itu dianggap kafir karena menerima tahkim atau perjanjian dalam perang Siffin tersebut. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Khawarij ini ada sejak zaman Nabi dan juga ada yang mengatakan zaman Ali. Nah, ketika zaman Nabi, ketika mereka itu cukup menentang bahwa ada namun ada pemikiran mereka yang tidak sepakat dengan Nabi tentang kewahyuan yang diberikan kepada Nabi. Nah, ketika zaman Ali, seperti yang kita sudah ketahui, ketika pada perang Jamal dan perang Siffin, itu kan ada tahkim. Nah, tahkim itu kan ada semacam perbedaan pendapat lah ya. Untuk ada yang menerima tahkimnya, ada yang tidak. Nah, salah satu yang sangat menentang sekali adalah Khawarij. Nah, pokok pemikiran dari Khawarij di sini kebanyakan adalah mengkafirkan seseorang. Nah, apa saja yang dikafirkan? Yang pertama itu ketika kita melakukan dosa besar maka itu sudah kita dianggap kafir. Kemudian orang-orang yang menerima tahkim, bahkan sahabat-sahabat yang menerima tahkim. Kemudian ini termasuk kepada pemerintahannya bahwa khalifah itu harus dipilih oleh rakyat. Yang keempat yaitu khalifah itu tidak harus orang Arab. Yang kelima yaitu khalifah haruslah yang adil. Nah, ketika dia zolim, maka dia dihukum mati. Maka lanjut pada Syiah. Syiah ini bisa diartikan sebagai sahabat ataupun pengikut. Nah, yang dimaksud sahabat atau pengikut ini apa? Yaitu pengikutnya Ali. Nah, itu. Nah, sejarahnya itu ada tiga versi ya. Bahwa Syiah ini ada sejak zaman Nabi, kemudian ketika pengangkatan Abu Bakar dan peperangan antara Ali dan Muawiyah. Nah, ketika zaman Nabi ini berarti mereka itu sudah ada ketika Nabi sudah mulai menunjuk atau ketika Ali sudah menikah dengan anaknya Nabi. Nah, ketika pengangkatan Abu Bakar ini terjadi perbedaan ya, bahwa ketika diangkatnya Abu Bakar, katanya Ali itu tidak mengikuti dalam sebuah majelis yang menentukan pemerintahan pada saat itu. Oleh karenanya pengikut-pengikut Ali ini atau orang yang menyukai Ali, yang sudah mengatakan bahwa dirinya itu mengikuti Ali, itu tidak setuju karena Ali ini masih mengurus jenazahnya Nabi pada saat itu. Jadi mereka mengatakan bahwa itu tuh tidak valid. Kemudian pada peperangan antara Ali dan Muawiyah, ini adalah untuk mendukung bahwa apapun tindakan yang dilakukan Ali adalah benar,
dan itu adalah sesuai dengan pokok pemikirannya. Maka kita akan lanjut pada pokok pemikirannya. Nah, pokok pemikiran Syiah. Syiah ini mengatakan ada 4 ya di sini ya. Yang pertama yaitu al-adl, ya berarti Allah itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Kemudian an-nubuwiyah, atau mereka itu mempercayai bahwa ada nabi dan rasul yang dikirim oleh Allah untuk memperbaiki umatnya, termasuk mereka. Yang ketiga yaitu al-mad, bahwa mereka tetap mempercayai pada hari akhir. Yang terakhir yaitu imamah, bahwa pemimpin ini harus memelihara syariat, hudud, dan mewujudkan kebaikan. Nah, dalam pemikirannya itu mereka juga bahwa mereka menganggap juga bahwa pelaku dosa besar itu masih bisa dimaafkan ya, dan tidak dianggap kafir dan masih mukmin selagi mereka masih memegang iman. Lanjut pada pemikiran Murji'ah yang artinya harapan. Nah, aliran ini itu netral ya di antara Syiah dan Khawarij, yang dimana mereka itu menangguhkan dan memberikan pengharapan kepada umat yang melakukan dosa besar. Nah, di latar belakangnya itu konflik antara Ali, Muawiyah, dan juga Khawarij ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal pada intermezzo dari awal pada Murji'ah tadi. Nah, bahwa Murji'ah ini menganggap bahwa pelaku dosa besar ini tidaklah menjadi kafir maupun mukmin, namun di antara kedua itu. Nah, pokok pemikiran Murji'ah ini menganggap bahwa sebuah ilmu itu hanya sebagai pembenaran atau hanya pengakuan dalam hati saja. Yang kedua yaitu pelaku dosa besar itu tidak dianggap kafir, karena hal ini terjadi selagi seseorang itu tersebut masih mengakui 2 kalimat syahadat, maka dia bukanlah kafir karena dia masih Islam dalam artian mereka memiliki 2 kalimat syahadat. Yang ketiga yaitu tentang perbuatan manusia. Perbuatan manusia ini akan ditangguhkan di hari akhir, dan itu adalah segalanya ditangguhkan pada Allah. Oke. Sekian pada materi yang bisa saya sampaikan. Ini untuk tugas kelompok kalian, yaitu untuk menganalisa aliran-aliran setelah pada Murji'ah ketika setelah zaman Nabi dan sahabat, yaitu Jabariyah, Qadariyah yaitu saat Muawiyah, kemudian juga ketika Abbasiyah yaitu Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah itu sampai sekarang. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan di link di bawah ini, di samping mungkin, atau bisa kalian scan ya di sini, mungkin saya edit. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa belajar lebih lagi terhadap aliran-aliran ilmu kalam ini, karena pemikiran mereka itu cukup membuat kita mengetahui bahwa di Islam itu tidak hanya satu pemikiran saja, ada yang ekstrem kiri dan juga ada yang ekstrem kanan. Nah, kita sebagai umat yang baik, kita ada di tengah-tengah, yaitu moderat. Namun kemoderatan kita itu tidak memberikan rasa pada kita untuk mengkafir-kafirkan orang lain seperti halnya Khawarij, karena hal tersebut adalah tidak baik. Bahwa toleransi itu bukanlah hanya pada umat kita terhadap umat lain, namun juga terhadap umat kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.